tutup, lalu kita apa? Mewujudkan bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Itu fakta. Terus nyampaikan kebenaran. Kita tidak mau nyalakan siapapun, nggak ada guna. Kita nggak pengen negara ini pecah, negara ini rusak kok. Jadi harusnya gimana? Kita lakukan sebaik yang bisa kita lakukan. Kalau pemerintah lagi buruk gimana? Seburuk-buruknya 5 tahun kan ada pemilu lagi, bos, kira-kira gitu. Dan sampai hari ini saya masih tetap di politik. Orang bilang kamu udah selesai. Ya sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati saya, nggak bunyi paku lagi. Kita pakai skrup sekarang peti mati. Jadi kayak pepatah kunonya udah nggak cocok ya. Nggak pakai bunyi paku. Jadi sebelum bunyi skrup paku di atas peti mati saya masih ada harapan untuk terus berjuang dong. Kenapa kita takut? Ya itu sih. Jadilah orang yang memang lurus. Nggak usah banyak drama-drama gitu loh. Kita bisa apa aja, terus Anda harus berani berdiri untuk menyuarakan apa itu kebenaran. Berdiri untuk menyuarakan apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu kemanusiaan. Kita sering kan lihat dengan kasus hukum misalnya ya. Nggak adil kita tahu. Bukan urusan gua, bukan keluarga gua kok. Dia dijolimin, emang gua pikirin. Ini yang gula ya Pak? Gua aman, nggak tahu apalah, pokoknya adalah. Kita diam toh. Hati-hati loh. Kalau kita nggak mau menyuarakan itu, satu hari ketidakadilan itu kan datang ke kita juga, ke keluarga kita. Jadi kita sama-sama berani menyuarakan. Saya pengen semua orang punya persepsi yang sama. Kita punya langkah perjuangan yang sama. Partai politik banyak orang nggak benar karena kita yang baik nggak mau masuk. Itu masalahnya. Itu sih. Jadi saya bilang, nah kalau begitu gimana caranya? Nah saya waktu itu ditanya mau jadi apa? Saya jujur saya minta jadi dirjen bea cukai. Kaget. Kenapa? Karena saya lihat, bukan saya anti impor ya, barang-barang dari luar negeri masuk tuh betul-betul enak banget gitu loh. Hanya borongan kontainer masuk, tidak perlu warehouse. Sekarang warehouse kita rata-rata disewa, kirim barang. Nah kebayang nggak nih kalau orang kirim barang itu kan satu kontainer diborong gitu kan. Makanya saya bilang itu waktu itu udah bicara udah 6-7 tahun yang lalu nih, seluruh industri yang kecil-kecil pasti bangkrut karena volume kita nggak cukup. Apalagi lawan China kan. China produksi sebulan 10 juta biasa. Kita produksi 100 ribu aja, waduh besar itu loh. Itu mah barang rejekan dia 1%. Gimana mau ngelawan dia? Dia cuma balikin modal untuk bahan baku, lalu barang datang dengan gampang. Saya mau jadi dirjen bea cukai. Loh kan nggak bisa melawan WTO. Nggak bisa dong naikin tarif segala macam. Sebenarnya saya nggak naikin tarif, saya cuma bilang aja, ini plastik ini sudah lolos BPOM belum? Langsung dia 3-4 bulan ketahan itu barang. Kalau ketahan dia ada bonyok tuh. Mau nggak mau dia akan pindah. Terus saya bilang, kalau ini dijalankan, kita bicara sama asosiasi industri, saya jamin nggak ada yang ngemis-ngemis demo-demo minta UMP. Karena industri itu akan saling tumbuh, lalu berebut. Tadi cuma supervisor bisa jadi manajer. Orang akan tawarkan, gaji sini nggak ada ngomong gaji. Karena orang membutuhkan. Nah kita hari ini, saya udah ngomong 7 tahun, 8 tahun yang lalu ini. Sekarang terbukti, pada tutup, lalu kita apa? Mewujudkan bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Itu fakta. Lu cari musuh kan gitu. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa masa depan itu ada. Asal kita semua nih, eling orang Jawa bilang, sadar gitu loh. Kita jangan berkata, ini bukan urusan saya, ini nggak kena saya. Emang gue pikirin, gue pengusaha, nggak ada urusan, mau politik siapa yang jadi politisi. Nggak ada urusan. Nah itu yang diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya masuk ke soal bisnis tadi. Saya ketemu satu orang di bandara. Saya nggak kenal, namanya ya dia agak sombong juga. Dia kenal gua nggak kenal dia. Oke. Dia negor gua gitu kan. Pak Ahok. Aku bilang, mau ketemu mana? Enggak. Mau kemana? Saya mau ke Vietnam sekarang. Wah bisnis apa? Saya buka pabrik di Vietnam. Dia bilang. Loh yang bener. Buka apa? Dia bilang nih PVC. Padang UPVC apa gitu loh. Bukannya Cina lebih hebat? Saya bilang. Lu bisa saing sama Cina daripada di Vietnam? Oh enggak, Vietnam lebih unggul, lebih efisien dia bilang. Oh ya? Wah saya bingung, kenapa? Terus dia jelasin. Kenapa nggak Indonesia? Dia jelasin begini, di Vietnam tuh aduh enak banget dia bilang. Saya cuma datang ke kantor pemerintah yang urusan investasi, saya bilang gue bawa duit, gue mau bangun pabrik ini, di sini gue butuh lahan sekian, oke, langsung pejabatnya kasih tahu. Besok lu bisa kunjungin lokasinya di mana, lahan di mana, harga lahan berapa, per meter berapa, diurusin semua. Gak ada preman-preman atau ormas gitu ya? Wah saya, ini nih yang bikin gue banyak musuh nih. Tapi nggak usah khawatir, musuh gue udah banyak. Kalau tambah 1-2 nggak ada artinya ya. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada musuh jangan tambah. Nah, nggak apa-apa. Jadi
saya kaget gitu loh. Oh ini yang saya lakukan di Jakarta dulu, bikin PTSP. Saya selalu kasih instruksi waktu PTSP. Kita ini biro jasa yang baik hati. Orang pengen ngurus apa, lu urusin aja. Sampai bisa bikin IMB gitu ya. Banyak rumah orang kan nggak ada IMB kan. Ternyata mau ngajuin IMB itu mesti pakai dana arsiteknya. Orang nggak ada duit gimana bikinnya. Terus saya panggil PNS, ASN. Lu kan insinyur kan, semua kan, arsitek kan. Waktu nerima kalian kan ada formasinya. Iya pak. Udah lu gambarin sederhana aja, orang mau bikin dia gambarin. Nah itu yang harusnya seperti itu. Sekarang apa yang terjadi di kita? Negara kita ini agak-agak lucu-lucu juga menurut saya gitu kelolanya ya. Serius ini, kalian kalau punya tanah, sertifikat hak milik atau apa HGB atau HGU lah. Apa sekarang HGB, HGU kalau hak selesai mau diambil, dari mana rumusnya? Ini menarik ini. Tanah yang belum ada sertifikat ditulis apa? Tanah negara, betul nggak? Tanah negara loh yang belum sertifikat. Ya. Tapi pemerintah kalau nggak sertifikatin, nggak sah. Emang pemerintah gua waktu gua kerja di Pemda, pemerintah negara mana ya kira-kira? Mesti ngurusin sertifikat, bayar pula sama BPN macam-macam, ukur macam-macam. Terus waktu bayar, anggaran nggak cukup, anak itu gede kok. Terus sertifikat Monas, gua kasih tahu lo ya, Monas belum ada sertifikat tuh. Waktu saya tinggalkan, serius. Makanya dia mau bikin sertifikat mahal, dipagarin lebih murah kira-kira mungkin. Tapi bisa bayangin ya kalau orang dudukin sana, keluarin surat agen itu macam-macam, ngaku dia punya, wah berperkara panjang deh. Pemerintah kalah melulu, menyogok duitnya dari mana misalnya. Jadi kalau maksud saya tanah negara ya tanah negara. Saya komisi 2 dulu kan, ya sudah kalau udah dikuasai pemerintah langsung terbitkan sertifikat dong. Enggak. Nah, terus pengalaman bupati, kita dibawa ke China. Ini cerita tahun 2006, hampir 20 tahun yang lalu. Roadshow, bupati-bupati semua dari DPR langsung ngomong, wah ngomong besar lah kita. Silakan investasi di Indonesia, kemudahan ini pasar 200 sekian juta. Satu pertanyaan aja dari pengusaha dari Tiongkok itu. Saya mau tanya, dulu misalnya 1 mo ya. Kira-kira kalau kita terjemahkan anggap 1 hektar gitu. 1 hektar tanah harganya berapa ya Pak ya? Terus kalau kami ngurusnya gimana Pak ya? Yang ditanya lihat bupati, lihat gubernur, lihat dari investasi, lihat DPR, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Karena di sini ada BPN yang menentukan, bukan kepala daerah. Dulu undang-undangnya, dinas di tiap Pemda itu ada dinas pertanahan. Jadi nggak ada BPN. BPN itu hanya koordinir, tapi yang ngatur semua ini ada di kepala daerah. Baru bisa gampang. Jadi jangan mimpi lah orang investor mau masuk sebetulnya. Kalau kayak begitu. Kita aja kalau ada kesempatan mau keluar di dalam negeri apa luar negeri, kalau ada kesempatan di luar negeri. Masanya kita bertahan tuh katanya kita termasuk kategori agak bokeh, itu aja masalah kita. Iya itu yang cilaka, kita kejepit nih. Tapi nanti saya dibilang kabur aja dulu, Indonesia kan dibilang buzzer Pak. Itu gimana Pak? Itu juga masalah. Kita kadang-kadang kita tuh serba susah ya. Kita ngomong bener, dibilang buzzer. Tapi memang banyak orang juga hidupnya dari jadi buzzer soalnya kan. Jadi kita ketepak kurang baiknya. Tapi paling tidak apa yang dibuat acara Saudara Raymond ini kan terus nyampaikan kebenaran. Kita tidak mau nyalakan siapapun, nggak ada guna. Kita nggak pengen negara ini pecah, negara ini rusak kok. Jadi harusnya gimana? Kita lakukan sebaik yang bisa kita lakukan. Kalau pemerintah lagi buruk gimana? Seburuk-buruknya 5 tahun kan ada pemilu lagi bos, kira-kira gitu. Tapi timeline kita kan pendek Pak. Terus kalau misalnya berkaca dari negara-negara maju ya, saya kan banyak pelajarin tentang geopolitik, geoekonomi. Saya pelajarin lah itu negara-negara maju tuh gimana sih mereka bisa maju gitu. Salah duanya, yang pertama itu pokoknya hukumnya tuh harus jelas, ya kan. Yang kedua tuh ease of doing business. Jadi orang tuh mau bisnis, mau usaha, mau buka lapangan pekerjaan, mau inovasi, nggak disusahin gitu loh. Berarti kan di Indonesia tuh ada kesalahan sistemik sama struktural nih. Dan kalau kita husnuzon ya, kita optimis ya. Sebenarnya kan semua yang di ruangan ini, kalian semua mau Indonesia maju kan? Mau. Pemerintah juga pengen Indonesia maju harusnya ya. Nggak bisa jawab. Itu yang kita nggak tahu. Kita bukan penguasa, kita nggak tahu. Oh, kita nggak tahu benar. Emang kita dukun, tahu hati dia. Jadi kalau penguasa jadi pengusaha atau pengusaha jadi penguasa itu jadi penguasa H ini. Penguasa. Iya kan, penguasa H kan. Ini bahaya banget. Nah di Amerika tuh dia mesti kasih ke trust fund untuk dijalankan. Yeah. Tapi tetap dia bisa membuat kebijakan yang orang nggak tahu nih dengan isu-isu cari keuntungan. Jadi situasi sekarang terus mau ngapain kita? Ya kalau menurut saya bertahan, masih banyak peluang dagang kok. Jangan main yang terlalu gede. Jangan main yang terlalu gede, gimana Ya, itu maksudnya? itu kata anak saya. Oh, gitu. Jadi kita main kecil-kecil aja katanya, kecil-kecil. Supaya kita nggak jadi sorotan, kita bayar pajak juga. Nah bagaimana kalau kamu jadi konglomerat jadi gede? Kan hadapan juga dong. Ya. Nah ini balik lagi ke visi mula-mula Anda.
Heeh. Saya bilang gini, pabrik saya itu harusnya jalan atau enggak? Kalau saya mau ikut main, bisa jalan. Tapi saya terus putuskan, kalau nggak jalan pun, ya sudah, saya nggak bisa terus di sini. Betul-betul dikerjain lah, tutup. Ya, namanya penguasa kan gampang kan, dia assessment bilang nggak lulus. Tapi karena itu saya berpikir, bener bapak saya bilang ya, lu kalau mau lawan pejabat nggak bisa lu cuma jadi pengusaha lu. Lu jadi pejabat aja lu sana, perbaikin, nolong orang miskin. Padahal saya dulu pengen jadi konglomerat sebetulnya. Oh ya, Saya pikir bisa nolong orang banyak gitu kan. Tapi saya nggak bisa. Lu kalau mau nolong orang banyak, mau buka lapangan kerja, semua tuh jadi pejabat. Akhirnya saya masuk ke politik. Singkatnya gitulah. Dan sampai hari ini saya masih tetap di politik. Orang bilang kamu udah selesai. Ya sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati saya, nggak bunyi paku lagi. Karena pakai skrup sekarang peti mati. Jadi kayak pepatah kunonya udah nggak cocok ya. Nggak pakai bunyi paku. Jadi sebelum bunyi skrup paku di atas peti mati saya masih ada harapan untuk terus berjuang dong. Kenapa kita takut? Nah itu sih. Luar biasa. Nggak bahaya kan Pak pertanyaannya kan? Aman kan? Saya ada asuransi juga. Semua kita mesti sama-sama. Jadilah orang yang memang lurus. Nggak usah banyak drama-drama gitu loh. Kita bisa apa aja, terus Anda harus berani berdiri untuk menyuarakan apa itu kebenaran. Berdiri untuk menyuarakan apa itu keadilan. Apa itu kejujuran, apa itu kemanusiaan. Kita sering kan lihat dengan kasus hukum misalnya ya. Ya. Nggak adil kita tahu. Bukan urusan gua, bukan keluarga gua kok. Dia dijolimin, emang gua pikirin. Ini yang gula ya Pak? Gua aman. Nggak tahu apalah, pokoknya adalah. Kita diam toh. Hati-hati loh. Kalau kita nggak mau menyuarakan itu, satu hari ketidakadilan itu kan datang ke kita juga, ke keluarga kita. Jadi kita sama-sama berani menyuarakan. Terus yang kedua, jangan terlalu mengandalkan AI lah. Untuk tertentu nih. Kita bahas AI seharian nih Pak. Aku mau ngomong jujur nih. Lo jangan salah nih. Saya mau tanya ya, kalau kita bicara soal kasus kemarin ada COVID, AI nggak bisa jawab karena dia nggak punya data. Tapi kita sebagai manusia, human being, kita punya data ini udah punya dalam otak pikiran kita dari kita dalam janin. Bayangin tuh full data. Dengan pengalaman kita dengar, mata kita lihat, yang pengalaman hidup kita. Nah Anda cuma butuh ngelatih mendengarkan suara being ini. Maka orang bisa meditasi, mungkin orang bisa sembahyang tengah malam, tahajud, macam-macam lah. Itu untuk melatih mendengarkan being kita. Karena zaman ini berubah gitu cepat. Makanya orang tanya sama saya juga power by AI juga. Oh ya? Tapi Ahok intelijen. Jangan terdistract dengan tujuan hidup Anda yang mula-mula. Teknologi, situasi, kekacauan membuat kita terdistract. Saya juga berpikir, waduh jadi bisnismen susah. Sementara ada orang percaya saya jadi CEO. Gue kerja aja sama dia ya. Kan lumayan, saya udah pernah kerja juga nih, gaji gede. Tapi kerjanya bosnya pulang jam 2 pagi nih. Nah saya langsung cek AI Ahok intelijen ini. Gitu kan. Kalau cek AI yang artifisial, pasti suruh kerja. Nambah modal kok, gede. Itu saya cek, saya dapatin kalimat begini. Never overwork for the riches. Kenapa saya ngomong begitu? Saya cuma pengen lebih kaya aja. Terus saya nggak bisa datang lagi dong, ngomporin kalian kan sebanyak. Ya dong hari kayak gini, jangan-jangan bos gue lagi di rumah meeting. Gue di rumah bos. Weekend ada bos. Minggu nemenin bos. Nah saya nggak bisa menularkan, membagikan. Saya kan politisi edukator soalnya. Politisi edukator? Ya, saya pengen semua orang punya persepsi yang sama. Kita punya langkah perjuangan yang sama. Partai politik banyak orang nggak benar. Karena kita yang baik nggak mau masuk. Itu masalahnya. Itu sih. Aku lagi memprovokasi dia. Kan aku profesor juga, bukan profesor provokator. Oke. Jadi tertarik kan nih? Kita mau bikin kongres partai ini. Bercanda itu aja. Gimana guys?